kok orang-orang ini bisa menjabat gitu loh, jadi kepala desa or something, mengurus sesuatu yang besar, tapi pemikiran mereka tuh nggak masuk di akal. Hola netizen yang tercinta, video yang dibuat oleh Pandawara Group viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat hamparan sampah memenuhi pesisir Pantai Loji, Kampung Cibutun, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Pandawara Group memberikan gelar kepada pantai itu sebagai pantai terkotor nomor 4 di Indonesia. Mereka pun mengajak masyarakat untuk bersih-bersih pantai yang selama ini dikenal sangat kotor. Unggahan soal sampah itu pun diprotes pemerintah Desa Sangrawayang. Kepala Desa Sangrawayang Muhtar mengatakan pihaknya tidak mengizinkan aktivitas bersih-bersih sampah di wilayahnya karena menurutnya pihak pemerintah seolah tidak dilibatkan dalam inisiasi bersih-bersih tersebut. Kabar penolakan itu pun viral di media sosial dan mengundang banyak reaksi dari netizen yang budiman yang geram dengan penolakan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silakan berkomentar ya. Gue gak mau emosi sendirian, kalian harus ikut emosi. Kalian tahu kan pada grup konten kreator sampah? Ya, sampah karena mereka membersihkan sampah di selokan, sungai, hingga ke pantai. Dan minggu depan, tanggal 6 dan 7, mereka membuat gerakan untuk membersihkan sampah di Pantai Loji, Kabupaten Sukabumi, yang diklaim sebagai pantai terkotor keempat di Indonesia. Dan kalian tahu, kegiatan tersebut dilarang oleh pemerintah desa setempat. Si kepala desanya ini dengan alasan pemerintah desa setempat tidak dilibatkan. Botol kecap dikasih seragam. Itu kampung lu. Selama ini kalian kemana? Gue gak ngerti dah orang-orang kayak gini tuh makarnya apa sih? Maju terus Pandawa. Masih ada aja perangkat desa di Kabupaten Sukabumi yang seperti itu. Mohon lah bagi pemerintah desa, apalagi pemerintah Sukabumi, janganlah seperti ini. Orang warga lain mau ikut andil membersihkan Pantai Loji yang ada di Kabupaten Sukabumi. Nah ini mau kalian larang, malah kalian potong. Setidaknya kalaupun kalian proses juga, kalian sendirilah yang bikin inisiatif sendiri, bersihin sendiri. Lah ini kalian gak gerak, di saat orang lain mau gerak, orang lain yang bukan warga sekitar situ aja udah peduli. Lah kalian kemana aja? Sibuk terus di kantor desa, bersihin apa? Bikin KTP, dan pembikinan KTP-nya bisa sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, dengan alasan belangkornya gak ada lah, inilah, itulah. Please lah, jangan malu-maluin Kabupaten Sukabumi. Nah, baca berita pagi hari ini ya. Ogah disebut pantai terkotor nomor 4. Aksi Pandawara ditolak Kades. Kalau mungkin Pak Kades ini tak galak, dia disebut nomor 4. Dia nak disebut nomor 1 mungkin. Kalau nak disebut nomor 1 pantai terkotor, nah ditambah lagi sampah di situ Pak Kades ya. Sudah macam-macam bego Pak Kades ni ya. Kalau tak mau daerah awak tu dipiralkan, ya dibersihkan pantai itu Pak Kades, ya kan? Bersyukur aturannya. Mau kasih dengan Pandawara tu sudah datang ke tempat Pak Kades, mau bantu-bantu bersihkan sampah, ya kan? Di pantai itu. Nah itu bukannya malah ditolak kegiatan itu ya. Nah itu bela komen dengan Pak Kades. Jangan banyak-banyak perangai lah Pak Kades ya. Nah 9 tahun tak agak masa jabatannya. Nah itu bela komen aku. Assalamualaikum. Halo, ada berita terupdate tuh. Tak terima Cibutun, Sukabumi disebut pantai terkotor. Karang Taruna dan Kades Acau tuntut Pandawa Group. Halo, malah ngaco balik. Kan lihat dari fakta, kotor. Harusnya turun. Kades, Karang Taruna, bantu support Pandawa Group, turunin warga, ayo gotong royong, mantap. Daripada kickback, ngapain? Udah mau dibantuin, dibersihin itu pantai. Gak usah malu, malah ambil jadi momentum. Kalau emang lu bener, gas, bersihin, jadiin pantai terkeren. Coba deh. Setuju gak teman-teman? Kalau setuju, komen deh. Yang mantap. Lo pernah gak sih kepikiran kayak, kok orang-orang ini bisa menjabat gitu loh, jadi kepala desa or something, mengurus sesuatu yang besar, tapi pemikiran mereka tuh gak masuk di akal. Satu hari satu kasus bersama dengan Charsan yang gue bahas adalah ini, kasus dimana Pandawara Group itu tuh dia ditolak gitu, padahal dia udah mengajak seluruh masyarakat untuk membersihkan Pantai Loji. Ini menurut gue alasannya nggak masuk akal sih ya, dimana dibilang kalau misalnya mereka itu merasa pemerintahnya itu tidak diajak gitu. Nah alasan lainnya itu adalah juga karena mereka nggak setuju kalau misalnya hal ini diviralkan. Kalau misalnya nggak diviralkan mereka ya setuju-setuju aja. Aneh banget gak sih?
Kayak yang dilakukan Pandawara itu kan adalah mengajak seluruh lapisan manusia gitu kan. Orang-orang yang mau bantu silahkan datang. Nah, siapapun boleh, berarti pemerintah juga diajak dong ya kan. Terus tentang masalah viral, ya itu kan adalah kontennya Pandawara, yang dimana dengan kontennya mereka bisa bikin perubahan yang positif. Kenapa tidak gitu. Mungkin udah kepalang malu kali ya dibilang kalau misalnya pantainya itu adalah pantai terkotor nomor 4. Padahal ya mungkin emang begitu adanya gitu kan. Lagi pula dibilang pantai terkotor juga ya udah sih nggak apa-apa gitu kan. Toh ujung-ujungnya dibersihin jadinya lebih bagus. Ini malah ditolak. Aneh banget, sumpah aneh. Tapi ya ada pendapat lain nih dari netizen-netizen yang bilang kalau misalnya ditolak gara-gara nggak ada cuannya, nggak ada maninya gitu kan. Karena si Pandawara ini datang bilang mau bebersih dan juga ngajak masyarakat cuman bawa kantung plastik doang buat bawa sampahnya. Ini orang-orang Sukabumi atau yang daerah-daerah situ ada yang bisa menjelaskan ke gue nggak sih kenapa sih kadesnya segitunya gitu loh, kayak menolak sesuatu hal yang baik. By the way, yang terakhir, kalian timnya Pandawara atau tim kades? Tuh suka komentar ya. Pandawara Group pengen bersih-bersih pantai Loji tapi dilarang sama kepala desa Sangrawayang. Ini agak membingungkan ya. Jadi gini, Pandawara Group ini buat yang nggak tahu adalah aktivis kali sebutnya. Aktivis pemuda yang peduli sama lingkungan gitu loh. Jadi mereka sering turun ke pantai atau ke sungai-sungai yang tercemar, yang kotor, dan mereka bersihkan. Jadi dalam case ini kemarin Pandawara Group ini tuh mengepost keadaan kondisi yang ada di pantai Loji itu. Dan viral nih karena keadaannya kotor banget. Dan mereka mengajak untuk masyarakat membersihkan pantai Loji gitu loh. Jadi ingat ya, Pandawara Group ini udah mengeluarkan statement untuk mengajak masyarakat Sukabumi untuk terjun langsung gitu. Kalau ada yang mau bantuin ya silakan. Tapi malah dapat respon yang negatif dari kepala desa. Mereka mengeluarkan statement dari kepala desa ini tidak akan mengizinkan karena itu diviralkan. Ya kan kemarin tidak mengizinkan karena apa? Karena harus melibatkan masyarakat yang ambil sampahnya. Dicontohkan tahun kemarin, bulan kemarin di Loji itu kabupaten hampir 2.000 orang. Sedangkan kalau di desa Sangrawayang ada tiba-tiba tidak mengerti saya juga bahkan masuk di TikTok malam. Jadi seolah-olah desa Sangrawayang, kecamatan Simpenan, cemaran baik desa Sangrawayang. Gua agak bingung sama statementnya karena ini agak berbelit-belit. Gua nggak tahu maksud si kepala desa ini apa, mungkin tapi dia merasa mencemarkan nama baik desa mereka gitu loh. Seakan-akan mereka tuh kayak nggak mau kerja gitu, kayak nggak peduli sama lingkungan. Yang bikin lucu adalah kalau memang mereka pemerintah desa ini ya benar-benar peduli dengan lingkungan pantai Loji ini, sebelum ada orang atau organisasi lah ya yang mengepost kondisi pantai tersebut, harusnya mereka udah tahu duluan kondisi pantai seperti apa gitu loh, dan mereka harusnya terjun langsung gitu loh. Kenapa masih ada tunggu orang yang ngepost dan viral dan mereka malah nggak mengizinkan? Kan aneh gitu loh. Gue paham sih, maksudnya kayak pasti mereka tuh pengen melihatkan citra mereka gitu loh kalau mereka tuh kerja, jadi kenyataannya enggak. Tapi ya kalau emang ada yang menginisiasi ya udahlah gitu kan. Ya udah, kalau kalian emang merasa nggak mampu, suruh organisasi lain aja atau orang lain aja yang melakukan itu. Tapi statement dari kepala desa ini udah diluruskan oleh sekretaris desa setelah gue baca-baca lagi di berita. Kalau misalnya kepala desa ini tuh bukannya melarang sebenarnya. Jadi mereka sebenarnya mendukung aja gitu loh. Asalkan ini melibatkan semua unsur yang ada di desanya gitu. Gue berharap dari kasus ini kita belajar gitu ya, untuk pemerintah desa atau dimanapun lah ya lokasinya, itu harusnya menggandeng aktivis-aktivis yang seperti ini gitu loh, yang seperti Pandawara Group ini. Karena nggak banyak orang yang beneran peduli gitu loh, hanya lewat kata-kata aja gitu loh, tapi untuk secara realisasinya nggak dijalankan gitu. Harusnya mereka merangkul aktivis-aktivis seperti ini, inisiator-inisiator seperti ini, agar kedepannya lingkungan kita jauh lebih bersih gitu, dan akan membangkitkan pariwisata kita juga kan. Sekali lagi gue respect banget sama Pandawara Group. Semoga program-program atau agenda-agendanya ke depan bakal lebih disupport lagi sama pemerintah dan lebih membuat masyarakat sadar gitu akan pentingnya kebersihan lingkungan kita juga.